Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Selamat bergabung bersama channel Creepy Greeting. Channel yang membahas tentang cerita misteri, horor, dan cerita seram lainnya. Oke, sebelum masuk ke dalam ceritanya, alangkah baiknya Anda pasang headset Anda terlebih dahulu, posisikan diri Anda senyaman mungkin, dan bermainlah dengan imajinasi Anda. Bersama saya, Bang Yon, kita mulai ceritanya. Halo, perkenalkan, nama saya Jain. Saya di sini akan menceritakan sedikit sepenggal kisah tentang KUD yang berada di desaku. Mitos-mitos dan cerita-cerita horor yang sudah berkembang sejak lama di desaku. Bahkan sejak aku belum lahir. Menurut cerita orang-orang tua di sini, awal mula KUD itu terbengkalai karena sebelumnya ada suatu kecelakaan yang menghebohkan warga. Di situ ada sebuah kecelakaan, yaitu seorang anak kecil, anak seorang buruh giling padi di KUD tersebut. Tangan anak itu tergiling di mesin giling padi, dan katanya tangan anak tersebut sudah remuk dan hancur. Darah berceceran memenuhi gudang waktu itu. Dan meskipun hanya tangan yang tergiling, tapi nyawa dari anak tersebut tak dapat diselamatkan karena banyaknya darah yang bercucuran waktu itu. Setelah kejadian tersebut, KUD itu mulai diganggu oleh hal-hal mistis, seperti suara anak yang menangis, tertawa, menjerit, bahkan menampakkan diri pada pekerja-pekerja yang lembur di malam hari. Banyak para mantan-mantan pekerja yang setiap mereka pulang lembur, mereka mengatakan, "Hei, kemarin loh ada penampakan. Kemarin di KUD ada yang melambai-lambai." Dulu KUD itu juga digunakan untuk lumbung padi. Gudang lumbung padi itu masih satu tanah dengan KUD tersebut. Jadi, bangunan lumbung padi itu bersebelahan dengan lumbung KUD. Dulu pernah ada salah seorang petani yang menyimpan hasil panennya di lumbung itu. Kita sebut saja dengan Bapak Budi. Nama disamakan karena alasan privasi. Lalu, suatu hari, ia mendapati ada salah satu hasil panennya yang dimakan oleh tikus. Lalu keesokan harinya, pada malam hari, ia berangkat seorang diri ke lumbung padi tersebut untuk menjebak atau memasang perangkap-perangkap tikus di lumbung padi tersebut. Malam itu ia berangkat sekitar pukul 9 malam. Sebelum masuk ke dalam gudang, ia sempat menyapa beberapa orang yang sedang berkumpul di pos ronda yang letaknya berada tepat di depan pagar KUD. "Monggo," sapa Pak Budi sambil tersenyum. Lalu dijawablah oleh mereka sambil bertanya, "Gih, mau kemana Pak?" "Ini mau masang jebakan tikus di gudang lumbung," jawab Pak Budi sambil memperlihatkan beberapa jebakan tikus yang dibawanya. "Hati-hati loh Pak, awas, nanti kalau ada sesuatu di sana jangan lari loh."
kata salah satu pemuda yang menakut-nakuti Bapak Budi. Ada-ada saja kamu ini. Palingan yang menampakkan diri ya ibu-ibunya tikus, jawab Pak Budi sambil tertawa menjawab guyonan mereka. Lalu Pak Budi langsung masuk ke dalam gudang lumbung dan langsung menyebarkan jebakan-jebakan tikus di dalam gudang tersebut. Setelah itu, Pak Budi keluar berkumpul bersama rekan-rekannya di pos depan KUD tersebut. Pak Budi berniat untuk menunggu di pos saja, agar nanti jika ada yang sudah tertangkap, Pak Budi bisa langsung bawa pulang. Setelah beberapa jam, Pak Budi kembali masuk ke dalam gudang lumbung tersebut. Dan anehnya, semua jebakan tikus terkumpul di salah satu sudut ruangan. Padahal tadi Pak Budi sudah menyebar ke seluruh sudut gedung itu. Di dalam tumpukan-tumpukan jebakan tikus di sudut ruangan sana, ada salah satu jebakan tikus yang terlihat ada isi yang bergerak-gerak di dalamnya. Awalnya Pak Budi mengira itu adalah seekor tikus yang sudah tertangkap. Maka Pak Budi langsung saja mendekat dan mengambil jebakan tikus itu. Ternyata setelah dilihat lebih dekat, yang ada di dalam jebakan tikus itu adalah satu potongan tangan anak kecil. Pak Budi kaget dan langsung menjatuhkan jebakan tikus tersebut. Dan seketika Pak Budi langsung teringat mitos-mitos yang berkembang di lumbung dan KUD tersebut. Astagfirullah, ternyata ini yang dikatakan orang-orang, gumam Pak Budi. Tanpa pikir panjang, Pak Budi pun langsung lari keluar. Tepat di depan pintu, Pak Budi tersandung oleh potongan batu bata dan dia pun terjatuh. Di saat Pak Budi berusaha untuk berdiri, tiba-tiba satu potong tangan anak kecil jatuh tepat di depan wajahnya. Tangan yang penuh dengan lumuran darah. Sontak Pak Budi kaget dan sangat ketakutan. Astagfirullah, apa ini? Tolong, teriak Pak Budi. Dan ia pun langsung melempar tangan itu ke dalam gudang sambil berlari ke arah teman-temannya yang berada di pos depan KUD. Saat setibanya di pos, Pak Budi langsung menceritakan semua kejadian yang ada di dalam gudang kepada teman-temannya. Dan bersama-sama mereka pun langsung lari tunggang langgang tak karuan. Dan salah satu dari bapak-bapak tersebut ada yang sempat melihat ke arah gudang KUD itu. Dan ternyata di salah satu jendela ada seorang anak kecil yang mengintip dan melambaikan tangan. Bersimbah darah, wajahnya memelas seperti ingin meminta tolong ke arahnya. Dan mulai saat itu gudang KUD itu ditutup. Dan sampai sekarang tak ada yang berani menggunakannya. Dan cerita pun selesai. Begitulah kiranya cerita mistis tentang gudang KUD yang terbengkalai. Pesan dari saya, jangan lupa untuk baca doa dimanapun Anda berada. Karena tanpa kita sadari, kita tak pernah sendiri. Saya Bang Yon, pamit undur diri. Kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum.